Episode 649 sampai 650. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Kata-kata Supriyadi murni menyombongkan diri. Dia tidak hanya tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Ariel, tetapi dia juga datang ke Arhan karena dia takut dia tidak menangani masalah ini dengan baik dan kehilangan nyawanya dengan sia-sia. Bagi Supriyadi, setiap langkah maju kini terancam oleh nyawanya. Karena Muklis di belakangnya tidak lagi mempedulikan nyawanya, jadi dia hanya bisa sangat berhati-hati. Hanya dengan begitu dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri bahkan setelah membunuh Ariel. Sayangnya Arhan tidak mengetahui hal ini. Dia marah dan ingin membalas dendam. Kemunculan Supriyadi setara dengan peluang yang jatuh dari langit tidak pernah dimilikinya. Kesempatan untuk membalas dendam tidak akan pernah kembali. Apa yang harus aku lakukan? Arhan bertanya. Supriyadi tersenyum tipis. Tampaknya Arhan masih mempercayai kata-katanya. Ini bagus, Melissa. Arhan mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Apakah masalah ini ada hubungannya dengan Melissa? Apakah kamu tidak tahu bahwa wanita ini tinggal bersama Ariel? Mereka memiliki hubungan yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang terbaik, untuk itu manfaatkan dia. Dia adalah kelemahan Ariel. Selama kamu menangkap Melissa, Ariel siap membantumu. Jadi dia berpikir selama Melissa ditangkap, Ariel akan patuh. Dengan kemampuanku saat ini, bagaimana aku bisa menangkap Melissa? Keluarga Prasetyo diam-diam membekali Melissa dengan pengawal. Aku bisa memberimu pembunuh. Bagi para pembunuh, para pengawal ini hanyalah sekelompok orang seperti kertas. Kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Meskipun Arhan setuju untuk berurusan dengan Ariel dengan Supriyadi, dia tahu bahwa dia hanyalah alat untuk Supriyadi. Setelah nilai guna habis, dia akan ditinggalkan. Jadi sebelum itu, dia harus bertarung dengan Supriyadi menegosiasikan persyaratan yang baik. Setelah Ariel meninggal, bisakah Anda membantu saya mendapatkan kembali perusahaan itu? Sekarang setelah perusahaan keluarga lu benar-benar bangkrut, tidak butuh waktu lama sebelum bangkrut. Jadi Arhan perlu membuat rencana untuk masa depannya. Jangan khawatir, selama Ariel meninggal, saya bisa menjadikan keluarga lu sebagai keluarga nomor 1 di wilayah Amerika. Keluarga Wibowo bukan apa-apa. Siapa kamu? Arhan tidak mempercayai kesombongan Supriyadi. Bagaimanapun, pengaruh keluarga Wibowo di wilayah Indonesia bagian Amerika sangat luar biasa. Tapi dia sepertinya tidak menganggap serius keluarga Wibowo sama sekali. Tidak tahu dari mana kepercayaan diri Supriyadi berasal. Status saya tidak seperti yang dapat kamu bayangkan. Di matamu, keluarga Wibowo sangat kuat. Tetapi di mata saya, keluarga Wibowo hanyalah sekelompok rakyat jelata. Bahkan Suseno hanyalah seekor semut. Supriyadi tidak menyombongkan diri dengan apa yang dikatakannya. Berdasarkan tingkat keluarga. Dan sekarang Supriyadi telah dengan satu kaki keluar dari keluarga. Bahkan Muklis tidak peduli dengan hidup atau matinya. Jadi seberapa kuat keluarga Muklis sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Apa yang tidak diketahui oleh Supriyadi adalah bahwa sejak dia meninggalkan pulau itu, hal itu ada di hati Muklis. Cucu ini sudah mati. Pertama-tama, Muklis tidak menganggap bahwa Supriyadi adalah lawan Ariel. Terlebih lagi, jika Supriyadi benar-benar dapat menemukan peluang untuk menyakiti Ariel, maka Muklis tidak akan tinggal diam. Karena dalam benak Muklis, sang ketua keluarga adalah yang paling penting. Kandidat terbaik adalah Ariel, dan tidak ada yang bisa menggoyahkan ini. Tidak ada yang bisa memahami betapa mendesaknya Muklis untuk membawa keluarganya ke tingkat teratas, dan tidak ada yang bisa menghentikan Muklis melakukan hal itu. Siapapun yang menghalanginya akan mati. Bahkan cucunya sendiri pun tidak terkecuali. Selama aku bisa menghidupkan kembali keluarga lu, aku bersedia menjadi bawahanmu. Arhan berjalan ke arah Supriyadi dan berkata kepadanya, Supriyadi ada seperti penyelamat. Jadi dia memilih untuk menyerah. Arhan, yang berlutut dengan wajah setia, meninggalkan martabatnya hanya untuk membalas dendam. Supriyadi tidak menyangka Arhan memiliki kesadaran seperti itu. Rasa superioritas yang kuat tiba-tiba muncul di hatinya, dan tidak bisa menahan tawa. Ariel, jika kamu memiliki kesadaran seperti itu, kamu tidak harus mati.
Tapi kamu harus melawanku. Kamu memintanya. Setelah Ariel meninggalkan Saskia di perusahaan, dia kembali ke rumah mempunyai mobilitas yang terbatas. Tanpa perawatan Melissa, ia masih merasa tidak nyaman dalam banyak aspek. Bagaimanapun, dalam situasi ini, banyak hal sederhana dan mudah menjadi sulit baginya. Untungnya Ariel telah melalui masa-masa sulit sejak ia masih kecil, sehingga kesulitan bukanlah masalah besar baginya. Sebaliknya ia suka menghadapi kesulitan, karena hanya kesulitan yang dapat membuatnya berkembang. Dalam beberapa hari berikutnya, kehidupan Ariel terasa membosankan dan membosankan. Mustafa masih melakukan sesuatu untuk menyenangkan Ariel setiap hari. Mengenai dendam antara dia dan Selim, ini membuat Ariel pusing. Baginya, Mustafa masih memiliki nilai yang besar. Bagaimanapun, pamannya berasal dari Tianqi. Ariel tidak berani memprovokasi dia dengan santai. Sedangkan untuk Selim, Ariel sudah lama berjanji akan memberinya kesempatan untuk membalas dendam. Bagi orang yang tidak terbiasa mengingkari janjinya, Ariel tetap tidak menyerah pada ide tersebut. Sehingga situasi saat ini membuat Ariel tidak tahu apa untuk melakukan. Keputusan yang luar biasa. Di satu sisi, mereka tidak berani menyinggung perasaan orang. Dan di sisi lain, mereka tidak mau mengingkari janji. Pada hari ini, Ariel hendak keluar. Prasetyo berlari ke arahnya dengan panik di depan halaman. Dia tampak terengah-engah, seolah-olah telah terjadi sesuatu yang besar. Ada apa? Ariel bertanya. Prasetyo menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan berkata, Melissa diculik. Penculikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ariel bertanya dengan suara yang dalam. Meskipun dia telah memutuskan untuk menjauhkan diri dari Melissa, hal seperti ini terjadi sekarang. Ariel tidak akan pernah duduk diam, dan dia memiliki intuisi bahwa apa yang terjadi pada Melissa pasti ada hubungannya dengan dia. Prasetyo menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu, tetapi pihak lain menelepon saya untuk memberitahu Anda tentang masalah ini. Karena Anda datang kepada saya sesegera mungkin, Anda pasti berpikir bahwa masalah ini ada hubungannya dengan aku, kan? Kata Ariel. Prasetyo memang berpikir begitu. Kalau tidak, bagaimana Melissa bisa diculik tanpa alasan? Tapi dia tidak berani berbicara. Bagaimanapun, kekuatan intimidasi yang dibawa Ariel kepada orang-orang sekarang terlalu kuat. Bagaimana Prasetyo berani mempertanyakan dan menyalahkan seseorang yang bahkan bisa memaksa Suseno mundur? Melihat Prasetyo tidak berbicara, Ariel tahu bahwa dia takut padanya dan berkata, jangan khawatir, saya pasti akan membawa Melissa kembali tanpa terluka. Terima kasih. Terima kasih. Prasetyo mengucapkan terima kasih berulang kali. Aku menyebabkan masalah padanya. Aku tidak butuh ucapan terima kasihmu. Apakah pihak lain meninggalkan kata-kata? Tidak. Aku tidak mengatakan apapun. Tunggu. Jika ada kabar, beritahu aku secepatnya. Karena pihak lain menculik Melissa, dia pasti punya rencana dan tidak langsung membeberkan tujuannya. Mungkin itu untuk memberi waktu pada Prasetyo untuk memberitahunya. Oke, kata Prasetyo. Ariel awalnya berencana untuk bertemu Wisnu. Tetapi sekarang setelah sesuatu terjadi pada Melissa, dia harus bertemu Wisnu. Dengan kakinya yang tidak nyaman, mustahil bagi Ariel untuk menyelamatkan Melissa sendirian. Sekarang hanya bisa berharap Wisnu bisa membantu. Di depan villa keluarga Wibowo, tidak peduli cuaca berangin, hujan, atau panas terik, Wisnu akan berbaring di atas tutup peti mati dan tidak pernah pergi. Suseno telah kembali ke wilayah Amerika. Dibandingkan sebelum dan sesudah kembali ke Amerika, penampilannya tampaknya tidak jauh berbeda. Wisnu dapat menebak bahwa perjalanan ke Indonesia ini tidak membawa banyak manfaat baginya. Dia merasa tidak berdaya. Ini adalah siklus sebab dan akibat. Bagaimana dia dulu berurusan dengan orang lain akan mengarah pada apa yang akan dia alami sekarang. Ketika Ariel datang ke sisinya, Wisnu duduk. Wisnu tampak sangat tidak berdaya bagi orang yang tidak ingin menjadi muridnya. Sampai hari ini, dia masih tidak mau percaya bahwa apa yang dikatakan Ariel itu benar. Pihak lainnya adalah Umar. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin menjadi muridnya, tetapi Ariel menolak. Episode 650.
Apakah kamu berubah pikiran? Wisnu bertanya pada Ariel. Dalam hatinya, dia sangat berharap Ariel tidak membuat pilihan bodoh seperti itu. Karena dia juga ingin dipromosikan di Tianqi. Tapi untuk melakukan ini, dia hanya bisa mengandalkan Ariel. Jika Ariel benar-benar menolak niat baik Umar untuk menerima murid, mimpinya akan hancur. Ariel menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku ingin meminta bantuanmu." Wisnu menghela nafas tanpa daya. Benar-benar tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran Ariel. Tapi dia bisa menolak hal sebaik itu. "Katakan padaku apa yang ingin kamu lakukan." Wisnu tidak menolak. Karena tujuan datang ke Amerika adalah untuk melindungi Ariel dan membiarkan dia melakukan apa yang dia ingin lakukan secara pribadi. Meskipun Ariel telah menolak gagasan menjadi murid Umar, Wisnu harus memenuhi semua kebutuhan Ariel sebelum Umar mengatakan apapun. "Melissa diculik. Penculikan Melissa pasti ada hubungannya denganmu," kata Wisnu dengan alis terangkat. Ariel mengangguk. "Suseno pasti tidak akan berani main-main sekarang. Orang tua ini seharusnya tahu konsekuensi membuatmu kesal lagi. Berdasarkan apa yang terjadi baru-baru ini di sekitarmu, Arhan adalah yang paling mencurigakan." Dalam perjalanan ke sini, Ariel juga memikirkan masalah ini. Dan dia juga percaya bahwa Arhan yang melakukannya. Karena selain itu, Ariel tidak bisa memikirkan orang lain yang berani mengincarnya seperti ini. Tapi keluarga Lu tidak bisa melindungi diri mereka sendiri sekarang. Arhan sebenarnya masih punya waktu untuk berurusan denganmu. Sepertinya dia telah menerima bantuan rahasia. Inilah sebabnya aku datang kepadamu, kata Ariel. Jika Arhan tidak memiliki seseorang untuk diandalkan, dia tidak akan pernah punya nyali untuk mengambil tindakan gegabah. Menculik Melissa adalah masalah sepele, tetapi jika dia tidak memiliki bantuan, bagaimana dia bisa menghadapi Ariel? Tidak bisa menangani Ariel. Penculikan itu tidak akan ada artinya. Jadi Ariel yakin Arhan diam-diam punya uluran tangan. Ada banyak pembunuh di wilayah Amerika akhir-akhir ini. Tahukah kamu tentang ini? Pembunuh. Ariel mengerutkan kening. Kekuasaannya di distrik Amerika tidak sebaik Bandung. Dan dia jelas tidak memiliki cukup kendali atas apa yang terjadi secara diam-diam. Jadi dia tidak tahu apa-apa tentang pembunuhnya. Jika tebakanku benar, para pembunuh ini seharusnya datang untukmu. Dan dalang di balik para pembunuh itu mungkin adalah yang membantu Arhan. Wisnu awalnya tidak berencana memberitahu Ariel tentang masalah ini. Karena itu adalah kesempatan yang dia sediakan pada Mustafa. Akan mengizinkan Mustafa bersaing untuk mendapatkan peluang tampil di depan Ariel. Tetapi dalam situasi saat ini, dia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Siapa dalangnya? Ariel mengerutkan kening. Siapa yang melakukan ini? Untuk menghadapinya, banyak pembunuh ditemukan. Saat ini, Ariel tiba-tiba teringat beberapa waktu yang lalu panggilan dari Muklis di halaman membuatnya langsung mengetahui dalang di balik layar tersebut. Selain dia, Ariel tidak bisa memikirkan orang lain yang sangat ingin dia mati. Melihat perubahan ekspresi Ariel, Wisnu tahu bahwa dia sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya dan berkata, "Sekarang kamu tahu siapa pihak lainnya. Masalah ini akan lebih mudah ditangani. Arhan hanyalah boneka. Selama dalang di balik layar ditemukan, Melissa tidak akan berada dalam bahaya." Ariel mengangguk, berkata, "Namanya Supriyadi. Tidak ada gunanya memberitahuku. Aku harus meminta bantuan Mustafa. Selama hotel di distrik Cina di Amerika mendaftarkan nama ini, aku yakin dia bisa menemukannya dengan mudah," kata Wisnu. Jelas sekali. Ini adalah kali lain Wisnu meminta Mustafa untuk menunjukkan nilainya di depan Ariel. Meskipun Ariel telah menjelaskan bahwa dia tidak ingin menjadi murid Umar, Wisnu tetap tidak menyerah untuk mengembangkannya. Dia selalu percaya bahwa Ariel akan mengetahuinya suatu hari nanti. Ariel menelepon Mustafa dan menyuruhnya melakukan ini. Supriyadi mungkin tidak pernah bermimpi bahwa dia akan menemukan alat, karena merasa benar sendiri. Berpikir bahwa dia dapat menggunakan tangan orang itu untuk menghadapi Ariel. Tapi Ariel sudah menudingnya langsung. Di sebuah hotel tertentu, Supriyadi tampak seperti seorang jenderal yang bertempur ribuan mil jauhnya, dengan senyuman tipis di wajahnya. Semuanya terkendali sekarang. Bahkan jika rencana anjing Arhan gagal, dia akan mati dan itu tidak ada hubungannya dengan dia.
Senang rasanya punya bawahan. Tidak perlu berbuat apa-apa sendirian. Ini manfaat haknya. Anda hanya perlu melihat api dari sisi lain. Tidak ada hubungannya denganku. Kata Supriyadi dengan ekspresi bangga di wajahnya. Tampaknya sangat puas dengan rencananya. Ariel mencari mati jika dia melawanmu. Ada bayangan hitam di sudut ruangan. Ini adalah pengawal pribadi yang disewa oleh Supriyadi. Gaji yang tinggi memungkinkan dia untuk memenuhi semua persyaratan Supriyadi. Tentu saja, dia harus memberikan pujian. Tentu saja pecundang ini tidak mengetahui posisinya sama sekali. Dia sebenarnya ingin bersaing dengan saya untuk posisi kepala keluarga. Bahkan tanpa melihat kemampuannya. Kata Supriyadi dengan nada menghina. Dia hanya memiliki sedikit darah dari keluarga Muklis. Dia sama sekali tidak semurni kamu. Dia ingin bersaing denganmu untuk menjadi kepala keluarga. Dia benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya. Supriyadi mengangguk setuju. Menganggap kata-kata ini sebagai hal yang biasa. Bagaimana mungkin cucu Muklis yang diusir dari keluarga memenuhi syarat untuk bersaing dengannya? Sayang sekali Aisila tidak ada di tanganku. Kalau tidak, aku pasti akan membiarkan Aisila mati di hadapannya dan membuatnya menderita semua kesakitan. Supriyadi tiba-tiba mengertakkan giginya, yang menunjukkan betapa dia membenci Ariel. Bagaimanapun, dialah yang membawa Ariel kembali ke keluarga Muklis. Dulu hanya bawahannya. Tapi sekarang dia memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Untuk merebut posisi kepala keluarga, kesenjangan status ini tidak dapat diterima oleh Supriyadi. Jadi membunuh Ariel saja tidak cukup untuk meringankan beban hati Supriyadi. Jika kamu ingin membunuhnya, aku dapat membantumu menemukan cara untuk menemukannya, kata pengawal itu. Supriyadi sangat ingin membunuh Aisila, dan bahkan ingin mencekik Aisila hidup-hidup di depan Ariel. Tapi ini hanya sebuah ide. Sekarang Aisila berada di tangan Muklis. Dia tidak punya nyali untuk melakukannya. Mereka yang mengganggu Muklis tidak akan selamat. Lupakan saja. Berikan wajah pada kakek. Pengawal itu mengatakan bahwa Supriyadi tampak agung di permukaan. Tetapi hatinya sedikit menghina. Tentu saja, Supriyadi tidak berani melakukan hal tersebut karena takut membuat marah kakeknya. Pada saat ini, pintu tiba-tiba meledak dengan keras. Pengawal itu segera berdiri di depan Supriyadi. Ketika Supriyadi melihat Ariel menggeser kursi rodanya ke dalam ruangan, ekspresinya berubah drastis. Ariel, kata Supriyadi dengan gigi terkatup. Supriyadi, aku tidak menyangka akan menemukanmu secepat ini, kata Ariel dengan tenang. Supriyadi memiliki mentalitas untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan sekarang. Tetapi sekarang dia berjalan di atas es tipis. Bagaimana bisa Ariel tiba-tiba menemukannya? Mungkinkah penculikan Melissa oleh Arhan terungkap? Dan Ariel telah menemukan Arhan dalam waktu yang begitu singkat. Dan Arhan mengkhianatinya. Mustahil. Benar-benar mustahil. Supriyadi menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Meskipun Arhan masih berada di distrik Amerika, tempat persembunyiannya sangat tersembunyi. Mengapa kamu mencari saya? Saya baru saja mengunjungi distrik Indonesia di Amerika, kata Supriyadi. Jalan-jalan. Ariel tersenyum tipis dan berkata, kakekmu pernah meneleponku. Menurutmu apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan? Dia mengatakan bahwa siapapun yang datang ke wilayah Amerika, selama mereka berani menyakitiku, aku bisa membunuhnya. Dan dia tidak akan pernah ikut campur. Supriyadi tersentak. Muklis justru menyampaikan pesan seperti itu kepada Ariel. Artinya setelah ia datang ke Amerika, Muklis sudah siap mental untuk kematian Supriyadi. Kakek sudah menjelaskan dengan jelas bahwa itu tidak baik untukmu. Tapi aku tidak melakukan hal buruk untukmu, bantah Supriyadi. Kamu meminta Arhan untuk menculik Melissa. Bukankah kamu yang melakukannya? Apakah kamu benar-benar berpikir jika kamu menemukan boneka untuk melakukan ini, aku tidak akan tahu itu ada hubungannya denganmu? Supriyadi, kamu juga naif. Ariel mencibir. Si idiot ini puas dengan tipuan kecilnya. Tetapi dia tidak tahu bahwa perilaku seperti ini tidak dapat disembunyikan dari siapapun sama sekali. Itu sangat bodoh. Bersambung.